Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum ekologi hutan kali ini kita akan membahas pengenalan ekosistem hutan alam. Kita mulai dari ekosistem. Ekosistem itu merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di bawah itu terus kita akan belajar juga tentang komunitas, jadi kumpulan beberapa jenis atau banyak jenis. Terus populasi, kumpulan dari individu-individu yang sejenis, organisme, dan nanti sampai ke sel. Nah, dalam ekologi itu bidang bahasan yang akan kita bahas antara lain adalah ekosistem, komunitas, dan populasi. Karakteristik dasar ekosistem berdasarkan struktur ekosistem menunjukkan bahwa suatu keadaan dari sistem ekologi pada waktu dan tempat tertentu, termasuk keadaan densitas atau kerapatan organisme, penyebaran materi atau unsur hara juga, termasuk biomasa, energi, faktor-faktor fisik, dan kimia lainnya yang menciptakan keadaan sistem tersebut. Sedangkan fungsi ekosistem menunjukkan pada suatu hubungan sebab akibat yang terjadi secara keseluruhan antara komponen dalam sistem. Dengan kata lain, ekologi hutan adalah ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya dan juga semua komponen yang ada di sekitarnya. Oke. Berdasarkan segi trophic level, komponen ekosistem hutan itu terdiri dari komponen produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Sedangkan dari segi penyusun struktur, yaitu terdiri dari biotik dan abiotik. Perbedaan tipe ekosistem disebabkan oleh kondisi iklim, ketinggian, topografi, dan formasi geologi, dan perbedaan kondisi tanah dan air. Di dalam suatu ekosistem itu terdapat rantai makanan. Rantai makanan itu merupakan suatu peristiwa makan dan dimakannya suatu organisme oleh organisme lain dalam suatu ekosistem. Seperti yang kita lihat pada gambar. Rantai makanan yang ada dalam hutan itu ada matahari, ada produsen, ada air, dan satu lagi ada tanah, di mana produsen itu dimakan oleh konsumen tingkat 1, terus konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, dan seterusnya, dan kesemuanya itu mengalami proses dekomposisi. Nah, berdasarkan pada praktikum kali ini kita akan melihat berdasarkan piramida jumlah, di mana nanti produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3, kita akan melihat piramida mana yang ada di lapangan itu seperti apa. Hutan sebagai ekosistem, hutan hujan tropis merupakan hutan alam yang berada di kawasan tropis dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi dan sekitar 6% dari luasan daratan bumi dengan lebih dari setengah jumlah spesies flora dan fauna yang ada di dunia. Karakteristik hujan tropis itu salah satunya keanekaragaman yang tinggi, tajuknya berlapis dan berdaun lebar dan rimbun, curah hujan 3000 mm per tahun, suhu relatif stabil pada kisaran 20-34 derajat Celcius, kesuburan semu atau siklus haranya tertutup, dan produktivitasnya tinggi. Baiklah, pada praktikum ini akan kita langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana komponen-komponen pembentuk di ekosistem alam. Alat dan bahan yang kita akan siapkan antara lain adalah hutan alam itu sendiri, yang mana kita akan menggunakan salah satu contoh hutan yang ada di UB Forest, meteran 20 meter, patok, tali rafia, termometer, busur, kompas, pengenal jenis, plastik, GPS, botol air, dan buku monsel. Prosedur kerja. Berikut ini merupakan salah satu contoh kegiatan praktikum yang akan kita lakukan di ekosistem hutan alam yang ada di UB Forest.
yang pertama kali harus kita siapkan adalah lokasi yang akan kita jadikan tempat pengambilan contoh pembuatan plot. Kita harus menggunakan kompas, meteran. Nanti kita akan membuat plot dengan ukuran 20 kali 20 meter. Dari titik pusat ditarik meteran sejauh 20 meter, dan nanti dilanjutkan 20 meter lagi pada titik yang selanjutnya. Pembuatan plot ini harus sesuai dengan kompas supaya plot yang dihasilkan itu lurus, sehingga nanti tidak berbentuk jajar genjang ataupun bentuk lainnya. Nah, setelah titik azimut yang pertama kita lakukan, langsung kita ukur lagi titik lain atau arah azimut lain untuk membentuk suatu kotak, sehingga sudut yang kita tentukan juga sesuai dengan cara menambahkan 90 derajat ke arah yang lain. Yang kita lakukan untuk mendapatkan plot yang berbentuk persegi. Ditarik sepanjang 20 meter. Setelah pembuatan plot dilakukan, kita dapat mengamati semua jenis tanaman yang ada di dalam plot, baik pohon, tiang, pancang, ataupun epipit, liana, satwa, suhu, dan ketinggian tempat dan faktor lingkungan lainnya. Pada kegiatan ini kita melakukan pengukuran pohon semua yang ada di lokasi pengamatan, mulai dari pohon yang kecil sampai pohon yang besar, diukur dengan cara mengukur 1,3 dari permukaan tanah atau dBH, itu untuk menentukan diameter atau keliling dari tanaman pohon tersebut. Pengukuran ini ketika di lapangan itu sangat beragam, mulai dari pohon yang kecil sampai yang sangat besar, sehingga nanti dalam pelaksanaannya memerlukan bantuan 1-2 orang untuk dapat mengukur diameter pohon tersebut. Pekerjaan atau praktikum yang ada di hutan alam seperti inilah yang akan kita lakukan. biar eksik. Selanjutnya kita tetap menghitung semua jenis pohon yang ada di dalam plot tadi, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang berada di dalam kondisi yang datar atau tidak, karena kondisi hutan alam itu tidak terduga, jadi banyak sekali halangan dan rintangan kita dalam melakukan praktikum ini. Jadi tetap sama, pengukuran yang dilakukan adalah dengan cara mengukur 1,3 dari permukaan tanah untuk mengukur diameter pohon yang ada di dalam plot. Setelah kita mengukur pohon ataupun tiang pancang yang ada di
lokasi plot pengamatan 2020, kita membuat plot contoh pengamatan untuk tanaman semai di 2x2. Itu kita amati tanaman semai apa saja yang ada di sana, terus pengambilan sampel tanah dan pengamatan biota tanah.